Oke guys, ini bukan kaleng-kaleng ini untuk Anda. Kulkas SAP ini sudah saya unggah ini sebelum lebaran 2 atau 3 hari. Kemudian kemarin orangnya benar ini ngebel bahwa ini tidak dingin. Pas video yang kemarin saya unggah sebelum lebaran kulkas ini saya isi freon, kemudian data bahwa saya potong filter ini banyak oli, kemudian tidak dingin, kompresor hidup ini kemerucuk. Ini memang bocor kondensor. Tapi saya di video itu hanya ingin menguji apakah ini memang bocor atau memang ini freon kedaluarsa. Jadi di video yang sebelum lebaran memang saya ini menguji bahwa ini bocor atau freon kedaluarsa. Ini benar saja. Jadi konten-konten seperti ini dengan data yang kemarin saya unggah ini persis, ini tidak meleset. Jadi di press filter saya potong keluar oli, ini hitungannya berarti berapa hari ini? 10 hari ini. Ini sudah tidak dingin, kemudian semuanya hidup, tidak anget. Freon saya potong ini sudah hampir habis hanya angin. Jadi uji inilah, saya berani menguji di tempat konsumen. Ini untuk Anda, karena untuk pastikan, jadi saya video ini memang sebelum lebaran ini untuk menguji bahwa ini kondensor memang bocor atau ini kedaluarsa di freon. Ternyata ini bocor beneran, jadi saya sesuai omongan waktu ngerjain ini. Saya akan menguji ini apakah ini bocornya sampai kapan, habisnya sampai kapan freon, atau memang tidak ada kebocoran sehingga ini saya namakan freon kedaluarsa. Alhasil ini freon habis. Kan benar kata saya. Jadi video-video seperti saya ini bukan kayak video yang lain. Video yang lain ini misalkan ganti ini langsung jadi. Nah kejadiannya seperti ini. 10 hari habis. Mau ngomong apa? Makanya data-data saya ini saya selalu perhatikan setiap ngerjain kulkas bahwa ini benar atau tidak ini. Sebenarnya masalah yang mana? Ini berarti ada dua ini. Freon untung-untungan kalau freon kedaluarsa, kalau bocor kondensor. Saya orang yang paling fair ke konsumen, saya kerjain dulu sampai kapan ini habis, kabarin saya. Pasti ini kondensor. Kalau tidak habis, dingin terus, ini beruntung ini yang punya rumah, karena yang saya namakan freon kedaluarsa dengan data-data 2 hari sebelum lebaran. Alhasil ini benar. Jadi ini nyinyir ini. Kalau bikin konten yang tidak diuji ini nyinyir ini. Yang bikin nyinyir kemudian jadi nyonyor ini. Oke guys, ini SAP yang sudah saya uji. Jadi ini luar biasa. Konten saya ini tidak kaleng-kaleng, tidak tipu-tipu, juga no hoax. Saya buktikan. Bukan asal bikin konten, karena ini untuk saya. Kemudian mengerjakan lain lagi. Misalkan ini seperti ini untuk data saya dan masuk di otak saya. Mudah-mudahan para pemula juga sama ini. Kasus seperti ini tinggal pergi diragukan ini pasti ini. Kalau kasus-kasus seperti ini. Oke guys. Jadi sini saya lagi si freon dan sebelum saya tutup.
semakin hilang berarti ini vakum. Jadi kalau ujinya seperti ini, akurat ini sebelum Anda pasang selangnya. Oke guys. Dan saya tinggal pasang selang dan vakum. Oke, saya lagi vakum ini namanya. Saya akan uji juga ini yang namanya filter. Kotor apa tidak? Oke, saya lagi vakum sambil uji nih. Susah juga. Oke. Oke, saya akan buka. Karena ini filter saya yang masang. Oke. Ini bersih. Hanya ada oli itu. Ya. Oke, ini bersih. Oke. Saya akan tutup vakumnya. Oke. Udah. Saya nunggu dingin. Dan kompres ini sap ini ya. Sap 2 pintu. Ntar saya akan terangin bahwa ini sudah saya uji nih. Kira-kira sudah dingin, saya akan buka. Oke, freon. Oke, bunyinya Anda bisa dengerin. Oke guys, jadi seperti itu. Ini saya kasih kondensor 12U ini ya. Kondensor 12U sap yang 2 pintu. Ntar saya akan terangin ini kenapa saya pasang ini filternya masih saya, kemudian ini balik lagi, saya akan terangin ini. Saya lagi isi. Kuncinya tidak mampet. Ini paling kenapa ini saya menggunakan yang pendek yang masuk. Ini tidak bunyi nih. Kalau yang panjang yang dimasukin ke pipa pres ini bunyi nih, dengung. Jadi nggak pas ini, makanya saya sekarang menggunakan yang setelah saya uji ini yang pendek ini. Jadi tidak bunyi getar. Saya lagi isi. Ini baru anget 3U ini. Tutup dulu. Belum.
anget filter. Bocor teman iki. Bocor pipane. Bocor. Ganti anyar tiga pipane iki. Ora karo iso lagi. Ora karo iso. Iki tandan kana udus. Ternak wedi saparo. Oh iya. Dewek kok. Dewek mencapai kalprei. Kuwi sore bisa kang ngene yo betul jam 7. Berapa? Oke. Lagi saya isi. UI. Oke guys, ini lagi saya isi freon dan kondensor ini 12U. Ini sap yang 2 pintu. Filter sudah anget ya, walaupun saya tidak ukur ampere. Ini filter anget sedikit. Oke, 12U. Kemudian ini sudah pasti tidak mampet. Kalau filter anget ini saya jamin tidak mampet. Kemudian pasti bunyi nih. Diafab ini bunyi itu. Artinya kapiler freon ini berjalan di kapiler. Oke. Jadi seperti ini. Ini bisa sap yang seperti ini nih. Oke. Anda bisa lihat. Ini 12U ini nongol sedikit ini si kondensor. Oke. Ini sudah dingin ini, ya. Jadi ini dingin. Kira-kira ini 15 menitan 10 menit. Oke. Saya akan tunggu, ya. Jadi ini di atas paling atas ini sudah hangat ini. Seperti itu. Oke guys, ini data yang saya walaupun tidak menggunakan ampere atau apapun, itu esing kelihatan ini. Kalau sap ini esingnya di pipa paling ujung ini kelihatan. Makanya ini sudah pasti ini sudah maksimal ngisinya. Itu pipa yang paling bawah ya, itu ada esing. Jadi ada esing. Otomatis ini sudah pasti evap ini walaupun tidak dibuka, kemudian kadar dinginnya ini luar biasa, pasti ini sudah benar. Jadi saya akan tutup. Oke. Filter anget. Oke. Filter anget ini. Pipa balik tidak dingin, tidak berembun. 12U kondensor ya. Ini kan tinggal ditutup. Tinggal saya tutup ini. Oke. Filter tadi bekas saya kasih datanya itu tadi itu. Saya mulas pengisian ini. Saya tutup. Oke guys, sudah saya tutup ya, sudah saya tutup. Filter tetap hangat. Oke, 12U. Kondensor 12 untuk sap 2 pintu ini.
Oke guys, jadi ini adalah sebuah konten. Makanya kalau misalkan Anda lihat konten-konten yang lain ini memang berbeda sama saya. Saya bilang ini meragukan, coba saya tes. Ini hasilnya 10 harian ini. Ternyata tidak dingin, benar-benar tidak dingin. Jadi ini luar biasa. Jadi ini berdasarkan uji, kalau data seperti ini, pres ini ada oli, ngebul, freonnya berkurang, ini berarti lebih banyak prosentase di kondensor bocor, bukan di freon yang kedaluarsa. Ini membuktikan, karena video ini belum lama, ini 2 hari sebelum lebaran. Oke, jadi bukan kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng ini konten saya ini, karena untuk para pemula supaya pada paham ini tentang dunia kulkas. Ngapain saya unggah hanya hoak? Tidak pasti. Ini yang nonton puyeng ini. Video tambah puyeng. Setidaknya misalkan kasus seperti ini saya ungkap, kemudian pas mengalami, berarti ini ancang-ancang bahwa ini pasti kondensor. Kalau mau uji silahkan saja. Hanya ada 2, freon ini kedaluarsa, 1 bocor kondensor. Tetapi ini sangat sedikit kalau di potensi freon kedaluarsa. Saya hanya 2 atau 3 yang saya isi, kemudian masih tahunan ini belum habis. Artinya masih dingin, padahal itu freon habis. Ini prosentase sangat sedikit, jadi lebih banyak di potensi kebocoran pada pipa kondensor. Ini saya cabut, kira-kira ini sekitar 8 menit, 7 menit ini kulkas. Walaupun ini tidak menggunakan tang ampere, saya akan tes lagi nih. Saya akan colokin apakah start ini kompresor ini gampang, Anda saksikan. Makanya yang nyinyir-nyinyir saja. Ini konten tidak membagolkan atau membagongkan, ini konten saya. Ini untuk Anda. Saya silahkan nonton, nggak nonton juga silahkan. Oke, saya akan tes colokin ini apakah hidup. Kalau tidak hidup berarti keberatan di freon ini. Oke, sudah hidup berarti inilah yang namanya beban freon ini tidak kebanyakan, sehingga start ini gampang pada kompresornya ini. Tenaganya ini tidak berat ini, kalau pas di ukuran, kemudian kompresor normal, freon ini sesuai, ini langsung start hitungan di bawah 10 menit ini. Oke guys.